Pernah nggak sih suasana kerja yang awalnya biasa aja tiba-tiba jadi nggak enak cuma gara-gara satu pesan chat? Halo semuanya, perkenalkan aku Rifka Febianti dari kelas 3A7. Nah, di video kali ini aku akan membahas topik manajemen konflik dalam komunikasi organisasi. Pernah nggak sih suasana kerja yang awalnya biasa aja tiba-tiba jadi nggak enak cuma gara-gara satu pesan chat? Pesannya sih singkat, tapi efeknya tuh bisa panjang. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa konflik di organisasi sering terjadi bukan soal besar kecilnya masalah, tapi soal cara komunikasi yang kurang tepat. Nah, dalam sebuah organisasi, konflik tuh bukan sesuatu yang bisa dihindarin gitu aja. Karena setiap hari, setiap saat tuh kita akan selalu bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, dan kepentingannya juga beda-beda. Nah, ketika perbedaan ini bertemu dengan tekanan target, dengan deadline, dengan tuntutan profesionalisme, jadi kita tuh merasa seperti konflik tuh datang, muncul terus gitu. Tapi penting untuk dipahami bahwa konflik tuh bukan sesuatu hal yang negatif aja. Jadi konflik tuh bisa jadi tanda bahwa ada nih perbedaan pandangan yang perlu dikomunikasikan dengan lebih baik. Masalahnya, banyak konflik di organisasi muncul karena komunikasi yang tidak jelas. Contohnya nih ya, misalnya seorang atasan yang mengirim pesan singkat kayak gini: kerjaan ini belum sesuai, tolong diperbaiki. Nah, bagi atasan mungkin ini hanya instruksi kerja yang biasa gitu. Namun bagi bawahan pesan tersebut bisa terjadi seperti teguran keras. Apalagi jika dikirim di grup dan gak ada nada suaranya, gak ada ekspresi wajah, dan gak bisa dijelasin secara detail maksud pesan tersebut gitu. Akhirnya pesan tersebut ditafsirkan secara emosional dan konflik tuh mulai terjadi, mulai terbentuk. Nah, situasi seperti ini sering terjadi di lingkungan kerja modern yang sangat bergantung pada komunikasi digital. Chat tuh memang cepat, memang praktis, sangat membantu gitu, tapi nggak selalu efektif untuk menyampaikan pesan yang sensitif. Nah, ketika komunikasi berjalan satu arah tanpa klarifikasi dan kesalahpahaman itu mulai terjadi. Nah, dari sinilah konflik interpersonal antar atasan, antar bawahan, atau antar rekan kerja itu mulai berkembang. Nah, manajemen konflik dalam organisasi juga hadir untuk menjawab persoalan ini. Nah, jadi manajemen konflik bukan berarti kayak menghilangkan konflik sama sekali gitu secara hilang tiba-tiba, enggak. Tapi dengan mengelola konflik dengan agar tidak merusak hubungan kerja antar tim. Dan konflik ini tuh dikelolanya tuh lebih baik justru kayak dapat sebagai menjadi sarana evaluasi perbaikan sistem kerja dan peningkatan kualitas keputusan dalam organisasi. Nah, cara orang menghadapi konflik juga beda-beda ya pastinya. Ada yang memilih diam aja karena untuk menghindari, karena takut suasananya makin buruk. Terus ada juga yang mengalah demi menjaga hubungan. Nah, meskipun sebenarnya tuh dia merasa dirugikan juga, tapi ada juga nih di sisi lain ada yang menghadapi konflik dengan cara memaksakan kehendaknya. Jadi dia tuh merasa seperti paling benar, paling gak mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi dia kayak ya dirinya aja gitu, gak mau dengar pendapat. Nah, dari semua cara ini tuh punya konsekuensinya masing-masing. Jadi nggak semuanya tuh efektif buat jangka panjang. Pendekatan yang paling sehat dalam manajemen konflik organisasi adalah komunikasi kolaboratif. Komunikasi kolaboratif menekankan pada dialog dua arah, yang dimana saling mendengarkan dan fokus pada penyelesaian masalah. Jadi bukan pada siapa yang salah. Dalam pendekatan ini, konflik dipandang sebagai masalah bersama yang harus diselesaikan bersama, bukan sebagai ajang penyalahan. Contohnya, ketika terjadi konflik antara divisi pemasaran dan divisi produksi, tim pemasaran ingin produknya segera rilis agar tidak kalah dengan kompetitor. Namun, tim produksi membutuhkan waktu tambahan untuk memastikan kualitas. Jika kedua divisi hanya saling menyalahkan, konflik akan semakin besar. Namun, melalui komunikasi terbuka dan kolaboratif, kedua pihak bisa duduk bersama, menyamakan persepsi, dan mencari solusi terbaik. Misalnya dengan menyesuaikan jadwal atau membagi tahapan rilis produk. Nah, peran pemimpin dalam situasi konflik pasti sangat krusial.
Pemimpin bukan hanya mengambil keputusan, tetapi juga pengelola komunikasi dalam organisasi. Pemimpin yang baik mampu menjadi pendengar yang adil, memberikan ruang dialog, dan menyampaikan kritik dengan bahasa yang membangun. Ketika pemimpin menggunakan komunikasi yang empatik, konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan luka emosional bagi anggota tim. Pemimpin yang cenderung otoriter dan komunikasinya kasar justru berpotensi memperbesar konflik. Anggota tim mungkin patuh secara formal, tapi secara emosional merasa tertekan. Nah, dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menurunkan motivasi kerja, kepercayaan, dan loyalitas terhadap organisasi. Pada akhirnya, konflik dalam organisasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Kunci utama manajemen konflik terletak pada komunikasi yang jelas, terbuka, dan saling menghargai. Dengan komunikasi yang baik, konflik tidak lagi jadi sumber perpecahan, melainkan peluang untuk belajar, memperbaiki cara kerja, dan memperkuat hubungan antar anggota organisasi. Jadi, jika kamu sedang bekerja dalam sebuah organisasi yang sedang menghadapi konflik, cobalah untuk tidak langsung berinteraksi secara emosional gitu. Jadi, ambil jeda dulu, klarifikasikan pesan, maksudnya kayak gimana, omongin dulu gitu, rembukin dulu. Jadi kayak buka ruang dialog. Nah, karena sering terjadi yang kita butuhkan tuh bukan kemenangan dalam konflik, melainkan pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya tentang manajemen konflik dalam komunikasi organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.